Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi ketiga, yaitu implementasi konsep geografi untuk mendukung kegiatan perencanaan dan pengembangan transportasi. Konsep lokasi. Saudara-saudara, lokasi sangat berkaitan dengan keadaan sekitarnya yang dapat memberi arti sangat menguntungkan ataupun merugikan. Lokasi digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer karena lokasi suatu objek kan membedakan kondisi di sekelilingnya. Konsep lokasi digunakan dalam perencanaan dan pengembangan transport untuk membahas mengenai letak pembangunan, sarana dan prasarana penunjang transportasi, misalnya jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan, baik lokasi yang absolut maupun relatif. Konsep jarak. Konsep jarak memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perencanaan dan pengembangan sistem transportasi. Konsep jarak memiliki kaitan erat dengan pengembangan moda transportasi. Sebagai contoh, jika jarak dua kota dekat, misalnya hanya 2 kilo, maka moda transportasi publik yang cocok adalah bus medium. Sementara jika jarak jauh seperti 120 kilo, maka moda yang cocok adalah kereta api, pesawat terbang. Jarak terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Konsep aksesibilitas. Konsep aksesibilitas bisa disebut juga dengan konsep keterjangkauan. Aksesibilitas juga berkaitan dengan kondisi medan atau mudah tidaknya suatu wilayah dijangkau oleh sarana transport maupun komunikasi. Wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi akan mudah berkembang, mampu bersaing dan tumbuh menjadi wilayah yang modern. Konsep keterjangkauan meliputi seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses oleh lokasi lainnya. Dengan kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi dan konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang umumnya yang dikaji dalam konsep ini adalah ketersediaan sarana prasarana yang menunjang transportasi pada wilayah tersebut. Selain itu, keterjangkauan juga meninjau aspek fisik seperti topografi dan bentang alam yang ada pada wilayah tersebut. Sekarang konsep pola. Apa itu konsep pola? Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Baik fenomena alam, misalnya jenis tanah, curah hujan, tata guna lahan, persebaran, vegetasi, ataupun fenomena sosial budaya, padatan penduduk, pendapatan masyarakat, mata pencaharian, permukiman, dan persebaran penduduk. Konsep pola dimanfaatkan dalam kajian transportasi untuk mengetahui jenis sarana dan prasarana transport dan moda yang paling sesuai untuk dikembangkan di wilayah dengan melihat pola persebaran penduduk, tata guna lahan, dan pemukiman. Sekarang konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Bentuk morfologi yang berbeda di suatu wilayah berdampak pada pemilihan perencanaan dan pengembangan transportasinya. Sebagai contoh adalah wilayah kota Surakarta yang datar serta dilalui oleh Sungai Bengawan Solo
sangat cocok untuk dikembangkan transportasi darat dan transportasi air. Sekarang adalah konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, yang paling menguntungkan baik karena kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor yang menguntungkan. Wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik sama cenderung mengembangkan sistem dan moda transportasi yang sama. Sebagai contoh adalah sistem transportasi di kota besar seperti Jakarta, Palembang, Tokyo, Singapura pasti merupakan sistem transportasi MRT dan LRT. Sekarang konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi ini. Baik fenomena alami, misalnya jenis tanah, curah hujan, tata guna tanah, dan sebagainya, ataupun fenomena sosial budaya, misalnya kepadatan penduduk, pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Konsep pola dimanfaatkan dalam kajian transportasi untuk mengetahui jenis sarana prasarana transportasi dan moda transportasi yang paling sesuai untuk dikembangkan di wilayah tersebut dengan melihat pola sebaran penduduk, pendapatan, dan tata guna lahan pemukiman lainnya. Sekarang konsep nilai. Analisis aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Pengetahuan mengenai nilai guna terbaik dari suatu wilayah akan membantu kita dalam melakukan proses perencanaan yang lebih baik dan terstruktur untuk merancang daerah tersebut. Namun, tentu saja nilai guna suatu lokasi dapat berubah-ubah, tergantung kemampuan serta kemampuan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Selain itu, nilai guna juga sangat bergantung pada ketersediaan teknologi dan kesediaan modal untuk melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Nah, sekarang konsep interaksi. Interdependensi interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek, atau tempat satu dengan tempat lainnya. Konsep interrelasi dan independensi membahas mengenai interaksi antar objek maupun antar wilayah di mana terjadi saling ketergantungan. Sebagai contoh adalah fenomena tumbuhnya kawasan ekonomi dalam kawasan transportasi. Adanya sistem transportasi dapat memperlancar arus barang dan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sistem transportasi terjadi karena adanya supply and demand. Nah, sekarang adalah konsep diferensiasi. Area integrasi fenomena menjadikan suatu tempat atau wilayah mempunyai corak industrialisasi tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lain. Unsur atau fenomena lingkungan bersifat dinamis dan interaksi atau integrasinya juga menghasilkan karakteristik yang berubah dari waktu ke waktu. Daerah dengan landscape berupa daratan, perbukitan hingga pegunungan cocok dikembangkan sistem transportasi udara. Ya, baik itu pesawat komersil, pesawat perintis, kemudian daratnya lewat darat bisa bus mini, kereta api, angkot,
Sementara jumlah maritim sangat cocok. Sementara daerah maritim sangat cocok dikembangkan moda transportasi air, kapal, penyeberangan, speedboat, dan sebagainya. Nah, sekarang adalah konsep keterkaitan. Keruangan atau keruangan keterkaitan, keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan atau kehidupan sosial. Sebagai contoh, pengelolaan sistem transportasi yang kurang optimal dan profesional menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, atau pengelolaan sistem transportasi yang kurang optimal dan profesional kurang berdampak pada menurunnya tingkat sirkulasi barang dan orang sehingga perekonomian menjadi menurun.